Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Ibu Sri Wirniarti. Kami ingin mempresentasikan hasil laporan tugas proyek kami yang berjudul Prediksi Kebutuhan Stok Obat di Apotek. Yang beranggota saya sendiri Muhammad Rizalul Awal, kemudian Muhammad Asruf Jundullah Rifai, dan yang terakhir ada Erlangga Rangga Yudhistira. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh apotek dalam mengelola persediaan obat dengan efisien, beberapa faktor membuktikan tentang betapa pengaruhnya prediksi kebutuhan stok obat di sebuah apotek. Pertama, kompleksitas pengelolaan persediaan obat. Apotek menghadapi tantangan dalam mengelola persediaan obat karena banyaknya jenis obat yang tersedia, variasi permintaan, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebutuhan stok. Mengandalkan metode manual atau pengalaman semata dalam mengatur stok obat dapat menyebabkan ketidakakuratan dan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Kemudian kedua, dampak kekurangan stok obat. Kekurangan stok obat di apotek dapat berdampak serius pada pasien. Pasien mungkin tidak mendapatkan obat yang mereka butuhkan secara tepat waktu, yang dapat mempengaruhi perawatan mereka dan menyebabkan tidak puasan. Selain itu, kekurangan stok juga dapat mengganggu operasional apotek dan berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan. Ketiga, kelebihan stok dan pemborosan sumber daya. Di sisi lain, memiliki persediaan obat yang berlebihan juga tidak efisien. Kelebihan stok dapat menghabiskan ruang penyimpanan yang berharga dan meningkatkan biaya operasional. Selain itu, obat yang kadaluarsa atau rusak dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Keempat, peran teknologi dalam pengelolaan persediaan. Kemajuan teknologi dan perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan dan analisis data memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan persediaan obat di apotek. Mengimplementasikan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dapat memprediksi kebutuhan stok obat berdasarkan data historis, pola permintaan, dan faktor-faktor lainnya dapat membantu apotek dalam keputusan yang lebih baik terkait pengadaan dan pengelolaan persediaan obat. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, pembuatan aplikasi prediksi kebutuhan stok obat di apotek bertujuan untuk membantu apotek dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan obat, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok, dan memastikan pasokan obat yang cukup dan tepat waktu kepada pasien. Lanjut, rumusan masalahnya. Di sini ada topik permasalahan. Permasalahan yang kami ingin selesaikan adalah kurangnya informasi bagi pihak apotek mengenai stok obat yang tersedia. Dikarenakan ketika musim penyakit tiba, banyak pengunjung yang mencari obat yang sama, mulai dari jenis hingga merek. Hal ini menyebabkan pihak apotek belum mempersiapkan jenis obat yang akan disediakan untuk menghadapi musim penyakit. Jadi ketika musim penyakit datang, jenis obat tertentu selalu habis atau kehabisan stok. Analisis masalah. Kurangnya stok obat di apotek pada musim penyakit yang tiba dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin antara lain. Pertama, permintaan yang tinggi. Kedua, tidak terdapat sistem peramalan. Ketiga, harga obat yang meningkat. Kemudian di sini ada solusi dari permasalahan. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, meningkatkan sistem peramalan. Yang kedua, meningkatkan persediaan obat. Yang ketiga, meningkatkan pemantauan stok obat. Dan yang keempat, mengatur harga obat yang wajar. Lanjut, representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan untuk merepresentasikan masalah. Yang pertama, yaitu tentang konsep obat. Yang kedua, tentang konsep apotek. Yang ketiga, tentang konsep stok obat. Yang keempat, tentang musim penyakit. Yang kelima, tentang faktor penyebab kurangnya stok obat. Yang keenam, solusi untuk masalah kurangnya stok obat. Yang ketujuh, pengelolaan stok obat. Dan yang terakhir, yaitu peran dari apoteker.
Kemudian teknik penyelesaian masalah yang akan kami pilih ialah membuat sistem aplikasi untuk memprediksi kebutuhan obat bagi apotek di waktu yang akan datang. Dengan prediksi kebutuhan obat, pihak apotek mampu meramal akan membutuhkan obat apa dalam waktu yang akan datang. Bisa melihat kondisi cuaca, baik cuaca saat ini maupun ramalan cuaca yang akan datang. Atau dengan menganalisa musim penyakit yang sedang marak di masyarakat. Lanjut, untuk bab 2 akan dibacakan oleh teman saya Rangga. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Konsep teori yang pertama, analisis data. Analisis data digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang terkait dengan penjualan obat, tren permintaan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan stok obat. Kemudian yang kedua, kecerdasan buatan dapat digunakan dalam proyek ini untuk membangun model prediksi yang cerdas. Algoritma pembelajaran mesin dan teknik kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis data historis dan mengidentifikasi pola dan tren serta membuat prediksi yang akurat mengenai kebutuhan stok obat di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, manajemen persediaan. Manajemen persediaan menjadi penting dalam proyek ini karena melibatkan pengelolaan persediaan obat dengan cara yang efisien dan efektif dengan tujuan menghindari kekurangan stok yang dapat mengganggu layanan kepada pasien serta mengurangi biaya penyimpanan. Yang keempat, sistem informasi digunakan untuk membangun aplikasi yang dapat mengintegrasikan dan menyimpan data tentang penjualan obat, persediaan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Kemudian yang kelima, pengembangan perangkat lunak dapat digunakan untuk melibatkan tahap-tahap seperti analisis kebutuhan, desain pengkodean, pengujian, dan implementasi aplikasi. Metodologi pengembangan perangkat lunak juga dapat digunakan untuk mengatur proses pengembangan aplikasi ini dengan tujuan menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, tugas proyek pembuatan aplikasi prediksi kebutuhan stok obat di apotek dapat menghasilkan aplikasi yang efektif dalam meramalkan atau memprediksi kebutuhan stok obat di apotek dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk selanjutnya, bab 3, pengerjaan aplikasi. Yang pertama, basis pengetahuan. Data penjualan obat. Di sini karena kami berencana memprediksi penjualan obat pada bulan Juni 2023, maka berikut ini data penjualan obat pada bulan sebelumnya, yakni Mei 2023. Data penjualan di atas merupakan data untuk obat terlaris setiap harinya, bukan data laporan lengkap terkait penjualan obat. Data tersebut kami gunakan untuk memprediksi obat yang sekiranya laris pada bulan Mei untuk memprediksi obat yang akan laris di bulan Juni. Kemudian data perkiraan cuaca BMKG. Data dari BMKG digunakan untuk melakukan perakiraan cuaca untuk bulan yang akan datang. Dengan membandingkan cuaca dari bulan sebelumnya atau bulan Mei, maka dari pihak apotek bisa memprediksi obat mana yang akan dibutuhkan oleh masyarakat tergantung kondisi cuaca pada bulan tersebut. Selanjutnya, tahapan pembuatan aplikasi. Tahapan pembuatan aplikasi dimulai dari menentukan judul studi kasus untuk aplikasi yang ingin kami buat. Kemudian dilanjutkan untuk menentukan kebutuhan aplikasi yang akan dibuat. Kasus ini yaitu prediksi obat apotek yang akan laku atau harus disiapkan untuk waktu ke depannya. Aplikasi ini juga dapat memberitahu obat yang sedang mengalami stok sedikit atau hampir habis. Kemudian akan memberikan fungsi aplikasi seperti diberikan basis pengetahuan untuk obat apotek dan basis pengetahuan tentang cuaca. Selanjutnya menentukan UI dan desain prototipenya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ashraf.
sebagai tampilan awal setelah melakukan login. Gambar selanjutnya adalah tampilan menu penyimpanan. Berfungsi untuk mengetahui beberapa status obat dari penyimpanan hingga stok obat yang menipis. Selanjutnya ada gambar tampilan penyimpanan obat tersedia. Berfungsi untuk memberitahu user obat apa saja yang tersedia sekarang. Gambar selanjutnya tampilan detail obat. Berfungsi untuk mengetahui detail penjelasan suatu obat. Gambar selanjutnya yaitu tampilan penyimpanan obat yang menipis. Berfungsi untuk memberitahu stok obat yang menipis pada saat sekarang. Selanjutnya, tampilan menu laporan. Berfungsi untuk mengetahui status penyimpanan dan total pendapatan penjualan obat. Gambar selanjutnya yaitu tampilan menu laporan penjualan. Berfungsi untuk mengetahui grafik dari waktu ke waktu untuk obat yang terjual. Gambar selanjutnya yaitu tampilan menu konfigurasi. Berfungsi untuk mengatur atau konfigurasi untuk aplikasi. Gambar selanjutnya yaitu tampilan menu prediksi. Berfungsi untuk mengetahui prediksi dari obat yang terlaris dan prediksi cuaca. Gambar selanjutnya yaitu tampilan menu prediksi obat terlaris. Berfungsi untuk mengetahui obat apa saja yang laku dan jumlahnya. Gambar selanjutnya yaitu tampilan prediksi cuaca. Berfungsi untuk mengetahui cuaca dari hari ke hari agar bersangkutan obat apa yang diperlukan untuk cuaca tersebut. Selanjutnya yaitu desain alur sistem. Desain alur sistem dimulai dari tampilan login untuk memverifikasi akun user. Kemudian, setelah berhasil login, maka tampilan selanjutnya ialah tampilan dashboard. Pada tampilan ini terdapat beberapa menu ini di sebelah kiri, dan untuk desain selanjutnya membuat menu-menu selain dari dashboard seperti penyimpanan, laporan, konfigurasi, dan prediksi. Metode atau algoritma yang digunakan. Tahap implementasi dilakukan berdasarkan dari perancangan sistem. Proses implementasi merupakan tahap pembuatan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat pada tahap desain sistem. Bab 5 penutup. Kesimpulan berdasarkan hasil proyek prediksi kebutuhan obat di apotek, kami dapat menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, analisis tren dan pola permintaan. Kami melakukan analisis tren dan pola permintaan obat untuk mengidentifikasi pola seiring waktu. Hal ini membantu mengantisipasi fluktuasi permintaan obat tertentu dalam rentang waktu yang lebih luas, seperti musim flu atau meningkatnya permintaan obat pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, faktor-faktor pengaruh. Kami menganalisis faktor-faktor eksternal seperti cuaca, hari libur, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan obat. Dalam proyek ini, kami menemukan bahwa cuaca cerah atau cuaca buruk dapat memiliki dampak signifikan pada permintaan obat tertentu. Yang ketiga, prediksi kebutuhan obat. Berdasarkan analisis data dan historis data dan faktor-faktor pengaruh, kami mengembangkan model prediksi untuk memperkirakan kebutuhan obat di masa depan. Yang keempat, rekomendasi stok obat. Berdasarkan hasil prediksi, kami membuat rekomendasi untuk persediaan obat di apotek. Rekomendasi ini kemungkinan pengelola apotek untuk mengelola stok obat dan dengan lebih efektif. Yang kelima, analisis performa. Selain itu, kami juga melakukan analisis performa terhadap model prediksi untuk
mengevaluasi sejauh mana prediksi kami sesuai dengan data aktual. Dengan memanfaatkan prediksi kebutuhan obat di apotek, pengelola apotek dapat mengoptimalkan stok obat, meningkatkan pelayanan kepada konsumen, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang terakhir, saran pada pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembang sistem prediksi obat yang dapat menentukan nilai secara lebih rinci dan optimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.